Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu pembahasan gramatikal Al-Quran ayat 238 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani, yang insya Allah akan didampingi oleh Ibu Indah Cahayani. Sebelumnya mari kita sapa Pak Ustadz kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana saat kabar Bu Cut? Alhamdulillah kabar baik Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik, waktu dan tempat kita persilakan kepada Bapak Ustadz dan Ibu Indah Cahayani. Syukran Bu Cut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Nabil Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan anugerah dari Allah yang tak pernah berhenti walaupun sedetik kepada kita semuanya. Terutama nikmat kita lahir bangsa dan Islam, dan satu-satunya agama yang diridai oleh Allah hanyalah agama Islam. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita diberikan oleh Allah nikmat iman sehingga kita mudah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan kita ikhlas menghentikan semua larangan-larangan Allah. Dan kita semuanya ridha atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan dan panjang umur sehingga kita dapat kembali bersama-sama berkumpul untuk membahas ayat dari Allah, kalimat-kalimat Allah, Al-Quran di tempat yang penuh berkah ini. Dan kita berharap kelak nanti di Yaumul Hisab dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Role model kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang anggota masyarakat, bagaimana beliau sebagai seorang guru, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bahkan dari panglima perang pun beliau sudah menampakkan buat kita. Baik, hari ini kita bahas surat Al-Baqarah ayat 238 ya Bu Indah ya. Ya. Sudah siap Bu Indah ya? Insya Allah Pak Ustadz. Mantap kali kemarin udah persiapan sudah matang kayaknya ini ya. Tapi sebelum itu saya sapa dulu, ada senior saya yang masuk nih. Assalamualaikum Pak Joni, Kang Abda Joni. Assalamualaikum Abda Joni, ada Maru sebentar nih. Abda Joni. Assalamualaikum Abda Joni, bisa monitor? Abda Joni, monitor? Oke. Baik. Silakan Bu Indah untuk membahas secara gramatikal nanti kita lengkapin ya. Silakan Bu Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu yang diberikan. Terima kasih Bu Cut. Dalam hal ini saya akan menguraikan tentang gramatikal Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu bentuknya adalah KKP dengan pelaku antum, akar katanya hafizo yang artinya memelihara. Polanya fa'ala, yang artinya peliharalah. Dalam dengan pola fa'ala ini dia berarti
peliharalah dengan betul-betul, peliharalah dengan baik. Dalam hal ini sholat, jadi kita harus memelihara sholat itu dengan sebaik-baiknya, dengan terus-menerus. Jadi artinya adalah peliharalah oleh kalian. Ala adalah huruf yang artinya atas. As-sholawati adalah kata benda dengan akar katanya sholat yang berarti sholat. Sholawati berarti sholat, semua sholat. Semua sholat yang dimaksud di sini adalah sholat 5 waktu. Jadi sebagai seorang muslim maka kita harus memelihara dengan baik semua sholat 5 waktu. Kemudian wa adalah huruf yang artinya dan. As-sholati adalah kata benda, di sini menunjukkan dia adalah tunggal. Tunggal sholat. Sholat apa itu? Sholat apa itu? Yaitu sholat al-wusta. Sholat al-wusta itu adalah kata benda yang ditandai dengan adanya alif lam di awal. Kemudian al-wusta itu adalah akar katanya wasato, yang artinya pertengahan. Jadi di antara sholat 5 waktu itu ada sholat pertengahan di mana para ulama mengatakan bahwa sholat al-wusta itu adalah sholat asar. Jadi di antara 5 sholat wajib yang wajib kita lakukan dengan sebaik-baiknya itu ada sholatul wusta, yaitu sholat asar yang memang harus kita perhatikan, yang keutamaannya itu lebih besar di antara 5 sholat, di antara sholat 5 waktu yang lainnya. Di mana mungkin dalam hal ini Pak Ustadz mungkin akan bisa menjelaskannya lebih rinci dan lebih baik. Kemudian wa adalah huruf yang artinya dan. Kumu adalah KKP dengan pelaku antum. Akar katanya koma dari kowama yang berarti tegak berdiri, dengan pola fa'ala berarti dirikanlah oleh kalian. Ha adalah huruf yang artinya karena. Masya Allah. Li adalah huruf lillahi, karena berarti karena Allah. Lillahi karena Allah. Allah adalah Allah. Kemudian Qonitina adalah kata benda pelaku aktif dengan akar katanya konata yang berarti taat. Dalam hal ini dia berpola fa'ala karena jamak menjadi fa'ilin dengan arti dengan ketaatan. Bila kita artikan keseluruhannya, maka ayat ini diterjemahkan, peliharalah oleh kalian semua sholat, yaitu sholat 5 waktu tadi, dan sholat wusta, yaitu sholat pertengahan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa sholat pertengahan itu adalah sholat asar. Kemudian dan dirikanlah sholat karena Allah dengan ketaatan. Dengan ketaatan yaitu sebagai orang-orang yang taat. Atau dalam hal ini kalau kita kontekskan dengan sholat, berarti kita harus melaksanakan sholat itu dengan penuh kehusuan. Begitu Pak Ustaz. Masih mute, Dok. Saya benar. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah mumtaz ya. Bu Indah, dulu sebelum masuk Al-Sani, kita bisa seperti ini sekarang? Enggak, belum pernah Ustadz. Tadinya juga saya tuh takut, aku tidak bisa. Karena tidak punya dasar sama sekali Ustadz. Alhamdulillah mumtaz gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tambahkan secara konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawati wa sholati wusta. Jadi hafizu tadi kan dibilang KKP ya. Pelihara oleh kalian. Jadi kita harus memelihara ya. Memelihara apa? Ya pelihara. Jadi memelihara waktunya dipelihara, bacaan-bacanya dipelihara. Nah, ini pelihara sholat yang ala sholawati, semua sholat. Artinya apa? Kita usahakan untuk perangkat sholat juga kita jaga, misalnya uduk ya. Jadi kita juga tersirat di sini perintah untuk kita selalu beruduk. Jadi kita 24 jam beruduk. Jadi artinya gini, pada saat kita bergerak,
andai saja waktu sholat masuk, maka kita bisa langsung sholat ya. Jadi kadang-kadang duduk. Kalau kita batal duduk, ya duduk lagi. Kalau batal duduk, bisa-bisanya kita duduk lagi. Jadi hafizu, jagalah oleh kalian, pelihara oleh kalian ala sholati. Sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jaga semuanya. Jaga waktunya, jaga bacanya. Jangan sampai nanti ada fawailul musallin. Jangan sampai celaka orang yang sholat. Nah, apa itu? Alazinahum an sholatihim sahun, yang sholatnya lalai. Sholat asar jam 5:30. Sholat subuh menjelang matahari terbit. Sholat zuhurnya menjelang asar. Jangan ya. Jadi kita jaga waktu sholat. Karena yang paling ibadah yang paling bagus adalah sholat di awal waktu. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Nah, sholat wusta. Wusta itu kan pertengahan nantinya kan. Nah, kenapa ulama menerjemahkan sampai sholat asar? Itu karena itu masuk ke tafsir ya. Kalau gramatikalnya sampai sholat pertengahan. Sama dengan kalau biasa bahasa Indonesia, saya pergi ke rumah Pak Rijal misalnya kita ngomongkan. Nah, itu ke rumah Pak Rijal itu bisa sebagai apa? Atau saya pergi ke rumah teman dekatku. Nah, teman dekat itu kan masih umum sifatnya. Teman dekatnya siapa? Misalnya Pak Rijal, Pak Helmi. Nah, nanti terjemahnya dia pergi ke rumah Pak Helmi. Itu biasa. Atau contoh kedua, dia memakan makan kesukaannya. Nah, kesukaannya kan banyak itu. Nah, diterjemahkan dia makan bakso. Kenapa? Mungkin Bucut suka bakso. Pas ada kelimanya Bucut makan kesukaannya. Nah, ternyata dalam ditanya kanannya, Bucut suka apa? Suka bakso. Berarti terjemahnya Bucut makan bakso. Itu biasa. Jadi di sini ada sholat wusta. Sholat wusta, sholat pertengahan. Kalau kita hitung secara waktu pas. Tadi saya hitung waktu subuh jam 4 lewat. Nah, habis jam nanti bintang suruh jam 5 sekian. Nah, sholat asar habisnya juga jam 5 sekian kan. Jadi antara jam 5 sekian ke jam 5 sekian, jam 5 pagi, 5 sore, pertengahan 12 jam kan. Jadi dari asar nanti ke subuh lagi setengah 12 jam lagi. Jadi pas pertengahan dia. Kalau dibilang maghrib, nggak pertengahan nanti. Kalau dibilang sholat yang lain, nggak pertengahan. Yang pas pertengahan itu adalah sholat asar. Jadi di samping waktunya, juga ayatnya itu kadang-kadang saya lihat walaupun dia pakai metafor atau pakai kata kiasan, tapi pas. Jadi sholat pertengahan itu adalah sholat asar. Maka jumhur ulama mengatakan sholat asar karena kalimatnya seperti itu ya. Jadi jagalah sholat waktu sholat dan khusus waktu sholat asar. Apa yang terjadi sholat asar? Orang pada sibuk semuanya. Kalau pulang dari kantor kan tuh pulang jam 4 tanggung sholat di kantor di rumah aja, ternyata macet. Banyak kegiatan-kegiatan orang yang nanggung pada saat-saat sholat asar itu. Banyak sekali. Makanya sholat asar itu agak berat. Subuh dan asar itu berat. Subuh keenakan tidur, asar terlalu sibuk. Banyak orang yang sibuk waktu asar itu. Sehingga perlu dipelihara dia. Kalau untuk sholat, Pak, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering itu ya. Saya juga punya pengalaman itu. Kadang kita di kantor masih asik rapat. Nah, padahal kita yang mimpin rapat. Kita terusin aja rapat. Asar masuk nih. Nah, kalau bisa, kalau perintah seperti ini, begitu masuk waktu, apapun yang terjadi, stop dulu. Salam sama-sama. Habis itu sambung lagi, nggak apa-apa. Karena ini perintah dari Allah. Hafizu ala sholawat. Jagalah sholat itu, kata Allah. Nah, kalau kita nggak jaga, kita cuekin, kita aja sama anak kita, nak, kamu nak sebelum maghrib udah pulang ya. Bapak-bapak, ibu kan dulu tuh di rumah diajarin tuh, apalagi anak gadis kan. Kalau anak gadis keluar rumah, masih maghrib masih di luar rumah, kadang kita ayam aja dicari hilang, masa anak gadis nggak dicari. Itu di kampung-kampung sering tuh. Aduh, anakku gimana ini? Ayam nggak pulang maghrib tuh kau cari, anakmu pulang kok nggak dicari. Nah, itu tuh ya. Jadi itu ingatkan kita bahwa jaga anak gadis. Nah, itu juga Allah jaga waktu sholat kita. Kenapa? Sholat itu adalah suatu ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah di yaumil hisab nanti. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jagalah waktu sholat dan khususnya waktu sholat asar. Jaga, semuanya waktu jaga. Sholat di awal waktu wajib ya. Kemudian bacanya diusahakan pas. Nah, kita juga paham artinya. Mudah-mudahan dengan belajar gramatikal Al-Quran ini kita bisa paham apa yang kita baca. Mulai dari misalnya baca Al-Fatihahnya, baca ayat pendek. Nah, usahakan nanti Bapak, Ibu yang ada di Asani
pas membahas ayat, ya yang suka ibu baca secara pribadi ya. Ucut suka ayat apa, Bunda suka ayat apa, Pak Adli suka ayat apa. Karena ada suka tuh kadang kalau saya misalnya watini wa zaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin. Itu agak masuk ayat favorit atau alam nasrah laka sadrak. Nah, itu ayat favorit. Nah, ayat-ayat favorit ini usahakan kita paham supaya kita nanti bisa menjaga baik waktunya atau bacanya atau maknanya. Jadi terasa kita interaktif dengan Allah terasa. Apalagi Al-Fatihah. Nah, mudah-mudahan Al-Fatihah bagi anggota Al-Sani itu udah tahu semuanya ya, baik arti bacanya ataupun jawaban dari Allah. Misalnya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini betul-betul tahu kita. Haza baini wa baina abdi. Tahu tuh jawaban Allah. Haza baini wa baina abdi. Wali abdi masa'ala. Wah, ini urusanku dengan hambaku. Untuk hambaku apapun yang dimintanya aku berikan Allah. Pada saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ikhlas bacanya. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Maka Allah menjawab, haza baini wa baina abdi wa li abdi masa'ala. Jadi kita jaga bacaannya, jaga waktunya, jaga kehusukannya. Kemudian wakumu. Nah, wakumu itu artinya KKP ya. Kata-katanya kama aslinya takumuna. Bu Ella tahu tuh kan. Takumuna hilangkan takna, nggak mati kafnya, nggak perlu tambah alif. Nah di belakang dibuang ganti alif. Kumu. Kata-katanya kama ya. Jadi berdirilah, arti letter-leknya berdirilah kalian. Tentu berdiri untuk apa? Ibadah berdiri ya sholat. Jadi sholatlah kalian. Nah, itu maksudnya itu ya. Jadi kan kalau kita bahasanya bahasa hiperbol. Kalau Bu Nel atau Pak Adil makan di Padang kan sendok dan nasi itu, nah kan itu kan bukan berarti suruh sendok nasi itu berhenti kan mulailah makan kan itu ya. Jadi bagian yang diperintahkan itu termasuk perintah untuk melakukan semuanya. Cucilah tangan, nah, itu kan di kampung Pak Adil ada itu cucilah basuhlah tangan, ya kan? Nah, apakah hanya suruh basuh tangan, udah dibasuhnya tangan terus diam aja lagi kan enggak ya? Basuh tangan artinya mulailah makan, basuh tangan, ambil nasi, ambil sambal gitu Pak Adil ya. Jadi perintahnya cuman basa-basinya cuci tangan. Kan bukan hanya cuci tangan kan. Jadi itu juga wakumu, berdirilah. Tapi kan berdiri lillah untuk Allah. Jadi perintahnya sholat. Kenapa sampai diterjemahkan sholat? Ya itu tadi. Kalimat-kalimat yang seperti itu kalimat-kalimat sastra. Jadi kalau seperti ini kan kita bisa ke konteks larinya ya. Jadi memahami konteks, kita pahami bahasa daerah kita pahami bahasa Indonesia kita dengan gampang menerjemahkan ayat ini. Nanti berpikir kamu kok berdiri kok tampilnya kok perintah sholat, ya gitu. Cucilah tangan, kok perintahnya makan, ya kan? Pakai sepatu, kok perintahnya pergi sholat, pergi ke kantor. Ya kan ada ibu ingatin bapaknya kan, Pak pakai sepatu lagi supaya pergi. Kalau suruh ke kantor nanti kan mungkin disinggung, pakai sepatu ngingatin bapaknya jam sekian nih terlambat ke kantor nanti. Jadi wakumu berdirilah kalian lillah untuk Allah. Nah, untuk Allah berdiri ngapain? Ya untuk ibadah, sholat. Nah mungkin qanitin, nah itu tadi bagus kata-katanya qanata, qanitin orangnya, qanata takut, tunduk kalau orangnya qanitin, fa'ilun, pelaku aktif. Jadi berdirilah kalian dengan orang yang ketakutan, orang yang taat, orang yang khusyuk. Dibuat bentuk kata benda dan kata kerja berbeda ya. Lebih tajam dia maknanya kata benda daripada kata kerja untuk sebuah keadaan tertentu. Saya misalnya saya mengatakan saya makan nasi, saya pemakan nasi, saya memukul tetangga, saya pemukul tetangga. Lebih tajam saya pemukul tetangga. Kenapa? Kalau saya pemukul tetangga, setiap ketemu tetangga saya pukul. Tapi kalau saya memukul tetangga mungkin sekali atau 2 kali kebetulan. Tapi kalau pemukul maka orangnya itulah pekerjaan sehari-hari. Jadi kalau wakumu lillahi qanitun, hendak dalam siap salat kita tuh tunduk pada Allah. Tunduk dan takut, khusyuk. Nah, jadi kalau salat kita kenapa bisa sampai khusyuk? Kalau kita memahami makna apa yang kita baca. Tanpa kita memahami makna yang kita baca, kita nggak bisa khusyuk. Mulai dari wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hafal semua itu. Apa makna dari Rabbi firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Nah, di YouTube kita sudah ada kemarin semuanya kan. Nah, silakan ditonton itu agar bapak-bapak, ibu-ibu dalam melakukan sholat bisa menjaga waktunya, bisa menjaga kebersihannya, bisa menjaga kekhusyukannya, sehingga kita betul-betul mendapat orang yang beruntung. Beruntung insyaallah. Nah, alhamdulillah ya. Semoga kita semuanya betul-betul menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya, karena kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam aktivitas kita tidak ada lagi perbuatan-perbuatan kita atau kegiatan-kegiatan kita yang tidak bernilai ibadah. Semua kegiatan kita bernilai ibadah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu Indah Cahyani, betul-betul sudah muntas ya. Dan saya juga merasa bahagia, sudah banyak yang bisa tampil ya. Mulai dari Bu Nel sampai Bu Cut, Bu Ella. Kami menerima Bapak Ibu yang lain nanti. Kalau Bapak Ibu yang mau tampil, silakan mendaftarkan diri kepada Pak Helmi Edianto sebagai EO-nya pagi ini. Ya. Nanti Pak Helmi akan menyusun siapa-siapa yang akan tampil pagi ini mendampingi saya. Demikian, lebih kurang mohon maaf kalau ada yang salah, karena kami sifatnya masih belajar, tentu ada hal-hal yang mungkin nggak pas atau ada yang salah ya. Kami mohon dibukakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.